Bayangkan seorang jenderal yang tidak pernah kalah dalam 100 pertempuran. Julukannya bukan sembarangan, Saifullah, pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid adalah legenda hidup. Di tangannya, pasukan muslim yang jumlahnya sedikit bisa meruntuhkan kekaisaran raksasa Romawi dan Persia. Bagi rakyat saat itu, kemenangan adalah kepastian selama Khalid yang memegang komando. Namun, angin perubahan berhembus di Madinah. Saat Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab naik menjadi khalifah. Umar dan Khalid itu ibarat air dan api. Khalid flamboyan, murah hati, dan tak ragu membagi harta rampasan perang kepada prajuritnya. Umar, dia sangat zuhud, ketat, dan sangat teliti soal uang negara. Umar melihat sesuatu yang berbahaya, bukan pada musuh, tapi pada hati umat Islam sendiri. Puncaknya terjadi di Syam. Khalid memberikan hadiah 10.000 dirham kepada Al-Ash'ad bin Qais, seorang penyair dan tokoh suku. Bagi Khalid, ini strategi merangkul hati tokoh. Bagi Umar di Madinah, ini skandal. Dari mana uang itu? Kalau dari harta negara, itu korupsi. Kalau dari kantong pribadi, itu pemborosan, israf. Umar tidak bisa membiarkan standar ganda, bahkan untuk seorang pedang Allah sekalipun. Surat pemecatan itu tiba di saat yang paling genting, Perang Yarmuk. Bayangkan, di depan ada ratusan ribu tentara Romawi dan surat itu berisi perintah, copot Khalid, ganti dengan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, sosok yang sangat bijak, menyembunyikan surat itu. Dia tahu, jika berita ini bocor saat perang berkecamuk, mental pasukan bisa hancur. Khalid tetap memimpin sampai kemenangan diraih. Setelah perang usai, barulah surat itu dibuka. Reaksi Khalid, disinilah kita melihat kualitas aslinya. Tidak ada amarah, tidak ada pemberontakan militer. Dia berkata, "Aku berperang bukan karena Umar, tapi karena Tuhannya Umar." Khalid bin Walid, sang jenderal tak terkalahkan. Dengan legowo turun pangkat menjadi prajurit biasa di bawah komando Abu Ubaidah. Ini adalah level keikhlasan yang sulit dicari tandingannya. Tapi urusan belum selesai. Khalid dipanggil pulang ke Madinah. Di hadapan publik, Umar menginterogasinya soal uang 10.000 dirham itu. Khalid membuktikan bahwa itu uang pribadinya, bukan kas negara. Umar pun lega, tapi keputusannya bulat. Khalid tetap dipecat. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa Umar sekeras itu? Apakah Umar iri? Jawabannya jauh lebih dalam dari sekadar politik. Umar akhirnya membuka alasannya. "Aku tidak memecat Khalid karena benci atau karena dia curang," kata Umar. "Tapi aku melihat orang-orang mulai terpesona padanya. Fitnah. Aku takut mereka bergantung pada Khalid dan lupa bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah." Umar ingin menyelamatkan tauhid umatnya. Dia ingin membuktikan bahwa tanpa Khalid pun, Islam bisa menang jika Allah menghendaki. Tahun-tahun berlalu, Khalid menghabiskan sisa hidupnya di Homs. Di ranjang kematiannya, dia menangis. Bukan karena takut mati, tapi karena kecewa. "Aku telah bertarung di ratusan pertempuran," katanya. "Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku yang luput dari luka pedang atau panah. Tapi lihatlah, aku mati di atas kasur seperti unta tua, bukan di medan jihad." Sang pedang Allah akhirnya kembali ke sarungnya dengan tenang. Ketika kabar wafatnya Khalid sampai ke Madinah, Umar bin Khattab adalah orang yang paling berduka. Dia berkata, "Biarkan wanita-wanita menangisi Khalid, asalkan tidak meratap berlebihan. Untuk orang seperti Khalid, air mata pantas ditumpahkan." Hari itu dunia tahu, keputusan tegas Umar dulu adalah bentuk cinta. Cinta pada akidah umat, sekaligus penghormatan agar Khalid tidak menjadi berhala bagi manusia. Kisah pemecatan ini mengajarkan kita satu hal besar. Dalam sejarah Islam, tidak ada individu yang lebih besar dari tujuan perjuangan itu sendiri. Khalid mengajarkan kepatuhan, Umar mengajarkan penjagaan iman. Dua raksasa sejarah dengan cara berbeda sama-sama mencari ridho Allah. Siapa jenderal masa kini yang rela dipecat namun tetap setia berjuang sebagai prajurit biasa?